buku Gibran NGE Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA kepada tiap anggota DPR dan DPD berikut dengan staf ahlinya 1000 buku. Nah, ya gratis untuk wakil rakyat yang sudah digaji rakyat. Nah, jadi tim PHRRT sekarang sedang berkorespondensi ke DPR dan DPD untuk memberikan kita kesempatan membagikan 1000 buku secara gratis. Dan itu dananya tidak ada bohir dari kami sendiri dan dukungan oleh rakyat. Terima kasih ya. Ini 1000 buku nanti kita berikan undangannya. Tambahan sedikit ya. Jadi 1000 buku ini akan diberikan kepada anggota DPD. Kita berharap bisa beraudiensi dengan DPD dan kita bisa berharap beraudiensi dengan DPR yang selama ini cuek aja dengan kasus ini. Padahal kita rakyat sudah melayangkan surat 4 bulan yang lalu, nggak pernah diterima juga oleh institusi resmi DPR. Nah, kita berharap kita sedang melobi Komisi 3 dan Komisi 10 Pendidikan untuk menyampaikan soal masalah ijazah palsu dan masalah Gibran ini. Mudah-mudahan kita diterima. Saya sudah berkomunikasi kepada Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang katanya akan membicarakannya dengan pimpinan Komisi 3. Biar saya spill di sini agar kemudian Adinda Habibur Rahman ingat janjinya ya. Kami rakyat ingin mengadu. Iya. Masa rakyat mengadu nggak bisa diterima seperti KM 50 dulu ya kan? Apalagi bagaimana kita mengadu kepada rakyat. Tetapi alhamdulillah Komnas HAM mau mendengarkan keluhan kami karena dalam kasus ijazah palsu ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Salah satu kejanggalan yang paling luar biasa adalah overcharging, yaitu mereka dikenakan pasal-pasal yang tidak relevan, tidak masuk akal, tidak logis, tidak jelas untuk sebuah kegiatan yang tidak mereka lakukan. Dan itu ancaman hukumannya gila-gilaan sampai 12 tahun penjara. How come orang sehat seperti ini, doktor lulusan Jepang, tiba-tiba diancam dengan hukuman 12 tahun penjara gara-gara melakukan penelitian. Nah, hal-hal yang tidak logis inilah yang kemudian kita mau adukan. Karena selama ini yang terjadi adalah penyidik nggak peduli mau terbukti mau enggak, yang penting kenakan dulu pasal-pasal tinggi biar ada kesempatan untuk menahan. Alhamdulillah ya, sampai sekarang tidak ada penahanan, dan kita berharap bahwa dengan tidak ada penahanan ini buktinya respon produktif. Dia menghasilkan Gibran Endgame. Coba kalau dia ditahan, tidak bisa. Apakah ini fitnah? Tidak, ini scientific proof berdasarkan sebuah penelitian, penelaahan ilmiah, dan memang terbukti Gibran tidak pernah memiliki ijazah SMA atau setingkat SLA. Dan kita bisa mengatakan itu dengan keyakinan 99,9%. Kalau 100% kan Allah yang Maha Kuasa. Dan memang itulah. Dan bahkan kalau kita lihat ya, riwayat pendidikan Gibran itu aneh bin ajaib. Antara Setnek dan KPU beda-beda. Bayangkan, Setnek dan KPU bisa beda. Dikdasmen dengan KPU dan Setnek beda juga. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian riwayat pendidikan seorang wakil presiden berbeda. Nah, ini yang menurut saya kita harus clear. Untuk menguak good governance, clean government, kita harus berani mengungkapkan ini. Dan kalau terbukti, ini open to impeachment. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tadi barusan kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa sekali tentang kasus daripada ijazah Gibran, anak sulung daripada mantan presiden kita ini, juga dituntut, dan bahkan karena dia juga tidak mau peduli dengan kasusnya, Hari Senin tadi membuat buku berupa buku yang dikenang sepanjang sejarah, teman-teman. Dikatakan tadi adalah Gibran tidak lulus SMA, dan masih banyak tadi perkataan-perkataan yang mereka katakan tentang kasus daripada ijazah Gibran. Kemudian usai mediasi gagal, sidang perkara ijazah SMA Gibran berlanjut hari ini. Gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka terkait dengan riwayat pendidikan SMA kembali masuk ke ruang sidang hari ini pada Senin pada tanggal 20. Usai mediasi telah gagal mencapai kata damai, gugatan ini akan kembali disidangkan. Agenda hari ini akan mengatur soal penempatan kembali hari sidang. Subhan penggugat Gibran sempat menjelaskan sidang akan melewati beberapa tahap, mulai dari jawaban para pihak, replik, duplik hingga pembuktian. Sidang selanjutnya yaitu jawaban, replik, duplik, pembuktian. Mudah-mudahan sampai pembuktian nanti kita buka-bukaan di pembuktian, ujar penggugat Gibran Suphan Palal saat ditemui usai mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin.
Dalam 3 kali mediasi yang lalu, Supan bersama dengan tergugat 1 Gibran maupun tergugat 2 KPU RI tidak mencapai perdamaian. Kedua tergugat dinilai tidak bisa memenuhi persyaratan damai yang telah diajukan oleh Supan selaku penggugat. Saya masyarakat 2 minta maaf dan mundur dari jabatannya masing-masing, tapi itu nggak bisa dipenuhi, kata Supan. Karena nama tidak terpenuhi, gugatan ini kembali fokus pada isi petitum yang telah dicantumkan di awal. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait ganti rugi imaterial sebesar 125 triliun. Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden atau cawapres yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School Singapura pada tahun 2002 sampai dengan 2004, lalu di UTS Sydney tahun 2004 sampai dengan 2007. Nah, namun aspek yang dipermasalahkan Supan adalah tempat Gibran mengenyam pendidikan, bukan soal lulus atau tidak. Untuk itu, Supan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Supan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai wapres tidak sah. Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai 125 triliun kepada negara. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian imaterial dan material kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun dan juga 10 juta disetorkan ke kas negara, bunyi petitum. Ya, teman-teman, ternyata di sini luar biasa sekali ya pernyataan mereka, di mana kasus daripada anak sulung mantan presiden kita ini ya luar biasa sekali, teman-teman. Bahkan mereka sudah benar-benar meneliti apakah memang benar ijazah ini palsu. Polisi nilai tidak salah terbitkan SP3IG damai di kasus Jokowi. Begini kata Susno 2J. Adanya surat pemerintah penghentian penyidik atau SP3 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi untuk tersangka Egy Sujana dan Amiari Lubis dinilai mantan ke Bareskrim atau Komjen Pol Susno jadi sudah sah. Pernyataan Susno Daji itu diungkapkan dalam acara bola biliar yang dikutip Suryo. Susno awalnya mengungkap bahwa dasar SP3 bermacam-macam, kita bisa tersangka meninggal dunia, tidak terbukti, detik aduan dicabut dan sebagainya. Ya teman-teman, sekian saja ulasan kita di video kali ini. Jangan lupa untuk terus salam NKRI harga mati.